Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Hidayatul Asikoh, NIM T 2018-1146. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sholat fardu, munfarid dan berjamaah. Slide yang pertama, pengertian sholat. Sholat secara lugawi berasal dari bahasa Arab sholah yusolli sholata yang mengandung makna doa atau pujian. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan tertentu dengan menghadirkan hati secara ikhlas dan khusyuk. Sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, dalil yang mewajibkan sholat. Dalam Al-Quran maupun hadis terdapat banyak sekali dalil yang membahas tentang kewajiban sholat. Di sini saya mengambil satu ayat yang membahas tentang kewajiban sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Slide selanjutnya, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat antara lain beragama Islam, balik dan berakal, suci dari hadas atau najis, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat, menutup aurat bagi laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan wanita seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Telah masuk waktu yang ditentukan untuk masing-masing sholat, menghadap kiblat, dan mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Slide selanjutnya, rukun sholat. Yang pertama, niat. Selanjutnya, takbiratul ihram. Berdiri tegak bagi yang mampu, misalnya sedang sakit boleh sambil duduk ataupun berbaring. Membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam, dan yang terakhir tertib. Berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun tersebut. Slide selanjutnya, sunnah-sunnah sholat. Dalam mengerjakan sholat, terdapat dua sunnah. Yang pertama yaitu sunnah hayat dan kedua sunnah abdi. Sunnah hayat adalah sunnah yang dilakukan dalam sholat dan apabila ditinggalkan tidak diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti sholat. Dan tidak juga disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Contoh dari sunnah hayat, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, dan ketika berdiri dari ruku. Kedua, meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan tangan yang kiri ketika bersedekap. Membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram. Membaca ta'awud ketika akan membaca Al-Fatihah. Yang kedua, sunnah abdi. Sunnah ini adalah sunnah yang dilakukan dalam sholat dan apabila ditinggalkan, disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Contoh dari sunnah abdi ini, membaca tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Slide selanjutnya, waktu pelaksanaan sholat. Ketika akan melaksanakan sholat, kita wajib mengetahui secara pasti waktu pelaksanaan sholat, karena sholat yang dilakukan sebelum waktunya itu dianggap tidak sah dan dianggap batal. Selain itu, kita juga harus meyakini bahwa kita melaksanakan sholat sudah tepat pada waktunya. Apabila kita masih ragu apakah sholat yang kita lakukan sudah tepat pada waktunya atau belum, maka sholat yang kita lakukan menjadi tidak sah walaupun sudah masuk pada waktu sholat. Slide di samping ini adalah waktu dalam pelaksanaan sholat. Pertama, sholat subuh. Waktu pelaksanaan sholat subuh ini dari terbit fajar hingga matahari terbit. Jangka waktunya kira-kira dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Yang kedua, sholat duhur. Waktu pelaksanaan sholat duhur dimulai ketika matahari miring ke sebelah barat sampai bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda itu sendiri. Waktunya kira-kira antara jam 12 sampai jam 15 siang. Yang keempat, sholat asar.
Waktu salat asar dimulai dari bayang-bayang suatu benda lebih panjang dari bendanya itu sendiri, sampai matahari terbenam. Waktunya kira-kira antara jam 15 sampai jam 18 sore. Selanjutnya sholat maghrib. Waktu dalam pelaksanaan sholat maghrib ini dimulai ketika matahari terbenam sampai hilangnya awan merah di langit. Waktu dari sholat maghrib ini adalah waktu yang terpendek dari sholat-sholat yang sebelumnya. Kira-kira antara jam 18 sampai jam 19 malam. Selanjutnya, sholat isya. Waktu dalam sholat isya ini dimulai dari hilangnya awan merah sampai terbit fajar. Waktu dari sholat isya adalah waktu yang paling panjang. Kira-kira antara jam 19 sampai jam 4 pagi. Slide selanjutnya, segi pelaksanaan sholat. Dari segi pelaksanaan sholat ini ada dua, yaitu sholat munfarid dan sholat berjamaah. Sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan sendiri, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Sedangkan sholat berjamaah, yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, yakni sebagai imam dan makmum. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri, karena Allah telah menjanjikan pahala 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Selanjutnya, tata cara jika menjadi masbuk. Cara mengerjakan sholat bagi makmum masbuk, yaitu jika seseorang mendapati sholat berjamaah atau imam di tengah pelaksanaan sholat, maka hendaknya ia melakukan takbiratul ihram, lalu mengikuti gerakan yang dilakukan oleh imam. Bagi makmum masbuk yang tidak mendapati bacaan surah Al-Fatihah, maka tidak terhitung satu rakaat dan wajib mengganti rakaat tersebut untuk melengkapi rakaat-rakaat yang tertinggal ketika imam telah menyelesaikan sholat atau setelah imam mengucap salam. Slide selanjutnya, jika ada salah satu rukun yang tertinggal atau lupa. Hal-hal yang tertinggal dalam sholat itu ada 3 perkara. Yang pertama, fardunya sholat atau rukunnya sholat. Yang kedua, sunnahnya sholat. Dan yang ketiga, hayyahnya sholat. Yang pertama, fardunya sholat atau rukunnya sholat. Jika fardunya sholat yang tertinggal, itu tidak dapat diganti dengan melakukan sujud sahwi. Tetapi jika teringat akan fardu yang tertinggal itu, maka wajib mengganti fardu itu dan menyempurnakan sholatnya. Jika teringatnya sesudah salam, sedangkan waktunya baru sebentar, maka hendaknya cepat mengerjakan fardu yang tertinggal tersebut dan kemudian menyempurnakan perkara-perkara yang masih belum dikerjakan. Yang kedua, sunnahnya sholat. Jika seseorang yang sholat itu meninggalkan perkara yang sunnah, maka ia tidak boleh mengulang kembali sesudah mengerjakan yang fardu. Misalnya, seseorang yang meninggalkan tahiyat awal, kemudian ia teringat ketika sudah berdiri tegak, maka ia tidak boleh mengulang tahiyat awal itu. Jika ia tetap mengulang tahiyat awal itu, sedangkan dia mengetahui keharamannya, maka sholat yang dilakukan menjadi tidak sah. Tetapi jika ia tidak mengetahui keharamannya, sholatnya tidak batal. Dan yang ketiga, hayyahnya sholat. Sunnah hayyah yaitu seperti membaca tasbih dalam ruku, sujud, dan sebagainya dari perkara-perkara yang tidak boleh ditambah dengan sujud sahwi. Bagi orang yang sholat tidak boleh mengulang kembali akan sunnah hayyahnya sesudah tertinggal dan tidak perlu melakukan sujud sahwi, baik tertinggalnya sengaja maupun tidak sengaja. Slide yang terakhir, macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah antara lain sholat sunnah wudhu, sholat tarawih, sholat witir, sholat id hari raya, baik idul fitri maupun idul adha, sholat rawatib, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat mutlak, sholat awabin, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat tahajud, sholat istiqo, dan sholat gerhana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.